Halo Sobat Bahasa, semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap ceria, senantiasa bahagia, dan hati selalu berbunga-bunga. Baiklah Sobat Bahasa, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang penulisan huruf miring. Bagaimanakah penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, untuk huruf miring, itu dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, yang pertama, saya sudah membaca buku Salah Asuhan, karya Abdul Muiz. Salah Asuhan ini kan juga termasuk dari judul buku, sehingga ini yang ditulis miring atau dicetak miring. Ini contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Pujangga Baru ini adalah nama majalah seperti yang tertulis di sini tadi. Ya. Ini menggunakan ejaan lama. OE ini dibaca U, bukan Pujangga Baru, bukan, tapi ini adalah Pujangga Baru. Kemudian untuk yang ketiga, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Nah, Cakrawala ini termasuk nama surat kabar. Jadi aturan yang pertama, huruf miring itu dapat dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk juga daftar pustaka. Kemudian, itu tadi kan aturan yang pertama, kemudian untuk aturan yang kedua yaitu sebagai berikut. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, yang pertama, huruf terakhir kata abad adalah D. Kenapa ini dicetak miring atau ditulis miring? Nah ini untuk mengkhususkan hurufnya apa? D. Atau mengkhususkan kata. Apa kata yang dikhususkan di sini? Abad. Berarti penulisannya abad dicetak miring, huruf D juga dicetak miring. Yang berikutnya, dia tidak diantar tetapi mengantar, mengkhususkan bagian kata. Nah, di sini yang dicetak ini menggunakan di, ini meng, ya. Ketika ada tetapi berarti ini kan kebalikannya. Dia tidak diantar. Nah, ini kan pasif, tetapi mengantar, ditekankan sekali lagi. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Itu contoh kedua pada poin yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Nah, kata tidak ini dicetak miring. Kenapa? Untuk mengkhususkan kata atau mungkin huruf atau mungkin yang kelompok kata dalam kalimat. Jadi untuk yang poin kedua, sekali lagi, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Ini untuk aturan yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, ini ada lagi yang buat. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, ini ada kelompok kata, ya, frasa lepas tangan. Ini merupakan sebuah ungkapan. Ini juga dicetak miring. Kemudian untuk yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Bahasa daerah, ya, bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara pusijuk atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Ini contoh yang pertama. Ini kan ungkapan di sini, ya. Kemudian yang B, nama ilmiah bunga manggis ialah Garcinia mangostana. Ini merupakan bahasa asing, kan nama Latin di sini, sehingga dicetak miring. Kemudian A, kenapa tadi dicetak miring? Karena ini masih ungkapan dalam bahasa daerah, yaitu di daerah Aceh. Kemudian yang berikutnya, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Di sini menggunakan bahasa asing, sehingga untuk yang ini tetap dicetak miring.
Bisa dipahami sobat bahasa? Nah, ini untuk poin yang ketiga. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Di sini maksudnya yang belum disarap ke dalam bahasa Indonesia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Nah, di sini ungkapan kan? Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia, ini juga ungkapan. Ini dari bahasa ya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang berikutnya, ini ada catatan. Kalau catatan ini untuk pengkhususan. Yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Misal ada nama orang atau nama lembaga masih menggunakan nama istilah asing atau bahasa Inggris atau mungkin bahasa yang lainnya. Tidak perlu dicetak miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik yang bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Kemudian untuk yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Nah, ini catatannya ada 3 ini ya. Pertama, untuk nama orang, nama lembaga atau organisasi yang masih dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak perlu dicetak miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Nah, ini kan untuk pengutipan. Yang sering digunakan itu yang pertama dan juga yang ketiga. Demikianlah sobat bahasa penjelasan tentang penggunaan atau penulisan huruf miring berdasarkan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami.